Hanif Alatas mengatakan kitab yang mensahihkan Ba'alawi ratusan. Saya katakan kitab walaupun ribuan, jutaan, tetapi kalau seluruh referensinya akan mentok di abad 9, yaitu kitab Al-Burqatul Musiqah, atau kata Mas Rumel itu ada kitab Al-Jawharus Syafab, yang sekarang saya lihat juga dia lagi ngomongin Al-Jawharus Syafab. Begana begini, tetapi hanya itu saja, berkutat pada apa namanya hal-hal yang telah diungkapkan, hal-hal yang telah dijelaskan, tidak ada yang baru. Maka seluruh kitab-kitab yang jumlahnya ribuan, jutaan, triliunan, yang mengisbat Ba'alawi, yang semuanya mentok di abad 9, tidak ada bisa nyampe di abad ke-8, di abad ke-7, ke-6, semuanya tidak bisa dijadikan sebagai penguat nasab dari Ba'alawi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Seputar Cerita. Pertemuan kali ini saya akan mau membagikan satu video yang mana Ki Imad di dalam video tersebut menjelaskan dengan jelas, dengan gamblang bahwasannya nasab para Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga dengan tegas memaparkan di dalam videonya dengan secara rinci, dengan secara lengkap berdasarkan beberapa sumber kitab beliau paparkan di dalam video tersebut. Seperti apa penjelasan Ki Imaduddin yang menjelaskan bahwa nasab Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Tanpa lama-lama, mari langsung kita simak videonya. Meledak. Dalam kesempatan ini singkat saja kita akan memberikan catatan-catatan dari apa yang telah disampaikan oleh para pembicara yang ada di Rabidah Alawiyah. Terutama pada kesempatan malam hari ini, saya akan berikan catatan-catatan jawaban terhadap apa yang telah disampaikan oleh Hanif Alatas dan Maimun Nafis, ya, dua orang terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang dibicarakan oleh Al-Ustadz Hanif Alatas. Yang pertama bahwa nasab Ba'alawi sudah diijma. Beberapa iddi'aul ijma, riwayat-riwayat adanya ijma yang diberikan oleh ulama seperti disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani. Sekarang kita gali apa betul adanya ijma itu terhadap nasab Ba'alawi. Adanya ijma yang telah didakwakan atau diaku oleh Yusuf An-Nabhani, kemudian oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam Al-Burqatul Musiqah. Jadi sebenarnya ijma itu atau iddi'aul ijma, pengakuan adanya ijma, pertama kali itu disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Kemudian diikuti oleh Khulasatul Asar Al-Muhibbi, kemudian diikuti oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang menjadi masalah adalah bahwa ijma itu mempunyai sebuah syarat yang khusus. Silahkan para penonton buka dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 karangan Ibnu Hazm. Dikatakan bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Bahwa sebuah ijma itu bisa dikatakan sahih apabila tidak ada perbedaan pendapat sebelumnya. Sedangkan tentang nasab Ba'alawi, tulisan-tulisan Ba'alawi sendiri menerangkan, menjelaskan adanya perbedaan-perbedaan ulama. Kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran meriwayatkan adanya orang-orang yang tidak percaya pada nasabnya yang ada di abad ke-9 Hijriah. Kemudian diriwayatkan pula bahwa Ali bin Jadid ini pergi ke Basrah pada tahun 620 Hijriah untuk meminta isbat karena ulama-ulama di Yaman tidak mempercayai nasabiyah. Kemudian di dalam kitab Tasbitul Fuad yang diriwayatkan oleh Qudul Almas, Ali bin Tahir mengatakan bahwa Ubaidillah lah yang pergi ke Basrah. Ini menunjukkan adanya khilaf di antara rentang waktu sejak kedatangan Ahmad bin Isa dalam versi Ba'alawi, yang sebenarnya ini Ahmad bin Isa sama sekali tidak hijrah ke Hadramaut. Sejak kedatangannya menurut versi riwayat Ba'alawi, Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini sudah ditolak, tidak dipercaya sebagai turun Nabi, sehingga diutuslah Ubaidillah untuk pergi ke ke Basrah untuk isbat nasab. Ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan sejak kedatangan Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ke Hadramaut. Maka bertentangan
dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11, bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Ijma' itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak terjadi khilaf. Sedangkan nasab alawi ini jelas sebelumnya terjadi khilaf, maka ijma' itu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah nasab itu ada metode. Satu saja metode isbat nasab terpenuhi, nasab itu sahih. Beda antara turak dan mana itu syurut. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turak, mana syurut. Betul, Mas Hanif. Tetapi setiap tarik itu membutuhkan syurut. Dan menurut saya, seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birruq'ah, dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul, berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubaid ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah. Apakah nasab Ba'alawi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifadah, tetapi ada syaratnya. Illa ayasbuta ma yukhalifu. Kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubaid, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, dan tidak ada yang menyebutkan Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi, tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode syuhrah wal istifadah. Yang ketiga dengan syahadah, bahwa metode isbat nasab salah satunya adalah syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Lihat di dalam kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Apakah betul syahadah ini bisa untuk mengisbat nasab yang sudah ribuan tahun? Di dalam kitab Al-Muqaddimat, Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, aqulu inna hadzal amra laysa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu fi ilhaqi nasabi tiflin bi abi. Al-Muqaddimat halaman 62 Khalil bin Ibrahim. Bahwa dikatakan menurut Khalil bin Ibrahim, syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab, tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya, bukan nasab qabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubaid yang katanya punya anak Ahmad bin Isa. Bisakah dia untuk diisbat dengan metode syahadah? Tidak bisa. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi. Kemudian metode keempat adalah iqrar. Iqrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa juga metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diikrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Secara riq'ah atau ruq'ah kitab-kitab nasab, tidak ada kitab nasab yang setelah abad 9 itu mukhalifatan lil kutub
yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Kemudian dengan syahadah tidak bisa, dengan ikrar juga tidak bisa. Maka nasab Alawi tidak terisbat sahih. Berarti kalau tidak sahih apa? Batal. Yang ketiga, Hanif Alatas mengatakan kitab yang mensahihkan Ba'alawi ratusan. Saya katakan kitab walaupun ribuan, jutaan, tetapi kalau seluruh referensinya akan mentok di abad 9, yaitu kitab Al-Burqatul Musiqah, atau kata Mas Rumel itu ada kitab Al-Jawharus Syafaf, yang sekarang saya lihat juga dia lagi ngomongin Al-Jawharus Syafaf. Bagaimana begini, tetapi hanya itu saja, berkutat pada apa namanya hal-hal yang telah diungkapkan, hal-hal yang telah dijelaskan, tidak ada yang baru. Maka seluruh kitab-kitab yang jumlahnya ribuan, jutaan, triliunan, yang mengisbat Ba'alawi, yang semuanya mentok di abad 9, tidak ada bisa nyampe di abad ke-8, di abad ke-7, ke-6, semuanya tidak bisa dijadikan sebagai penguat nasab dari Ba'alawi ini. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Mas Hanif Alatas, tidak ada yang menyatakan kitab sejaman sebagai syarat mutlak daripada pengisbatan nasab. Ilmu nasab adalah ilmu sejarah. Cara kita meneliti nasab sama dengan cara meneliti sejarah. Baca kitab nasabnya, jangan hanya kitab Rasail fi Ilmil Ansab, jangan kitab Muqaddimat fi Ilmil saja. Silahkan baca kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76. Saya ulangi, pemirsa silahkan untuk memverifikasi kitab-kitab yang saya sebutkan. Silahkan buka di dalam kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76-77 dikatakan tentang kitab sejaman. Wa indama nuhaqqiqun nasaba wa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha an-nasaba yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-'asr al-hadis haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika kita mentahqiq sebuah nasab, maka sumber-sumber primer yang bisa untuk kita gali untuk mengetahui nasab wajib, yajib. Ini kalimatnya yajibu loh. Yajibu, wajib antakuna minal min kutubil ansabil qadimah. Dia haruslah kitab-kitab yang terdahulu, kitab yang terlebih dahulu sesuai dengan al-haqbah az-zamaniyah di mana nama-nama itu ada, itu lebih baik. Kalau tidak, yang paling dekat. Di sini dikatakan haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika manusia lebih dekat untuk mengetahui nasab-nasab leluhur mereka. Semakin dekat dengan objek, maka itu semakin baik. Semakin dekat, semakin baik. Jika tidak, maka di dalam kaidah ilmu sejarah disebut dengan argumentium excellentio. Maka sesuatu yang mampu kita untuk raih dari sebuah sumber yang terdekat, itulah yang dijadikan sebagai yang terpokok. Ketika ditemukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasr bahwa anaknya daripada Ahmad bin Isa cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka inilah yang dijadikan sebagai mu'tamadat, yang sebagai pegangan seluruh ahli nasab. Ketika nanti ditemukan abad yang lebih dekat, barulah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kekuatannya itu digeser oleh kitab yang lebih tua, yang lebih dekat dengan objek penelitian. Tapi nasab Ba'alawi ini orang yang objeknya ada di abad ke-4, yaitu 345 Hijriah, tapi kemudian baru dikatakan punya anak Ubaid pada 895 Hijriah. Ini coba hitung, ada 551 tahun. Kita genapkan 550 tahun. Berita, informasi, adanya keterangan bahwa Ubaid mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, itu setelah 550 tahun baru ada. Kemudian, ini Mas Hanif Alatas untuk mempertahankan nasabnya menerjemahkan tentang kalimat ma'amkana. Dikatakan di dalam kitab nasab itu kita harus mencari kitab-kitab sejaman ma'amkana. Nah, diterjemahkan oleh Mas Hanif Alatas ma'amkana ini dengan apa? Dengan kalau bisa. Ma'amkana kalau bisa. Sedangkan kalimat ma'amkana itu mananya bukan kalau bisa, tapi sebisanya. Coba para pemirsa ambil HP-nya, ambil laptopnya yang ada internetnya, kemudian cari itu translate Arab Indonesia. Tulis ma'amkana.
Apa maknanya? Apakah maknanya seperti Mas Hanif Alatas bahwa maknanya adalah semampunya atau sebisanya? Apa kalau bisa? Nah, kata Mas Hanif Alatas kalau bisa maafkan. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, nggak pakai kitab sejaman. Mana yang sebenarnya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya sebisa mungkin. Artinya, sekuat yang kita mampu untuk mencari kitab itu, maka itu harus sebuah sejarah, sebuah nasab, harus diiringi dan diverifikasi oleh kitab-kitab sejaman. Bukan ma'amkana itu kalau bisa, kalau mau, bukan demikian. Tetapi sebisanya kita harus mencari sesuatu yang ada dari apa yang telah disebutkan oleh Amudun Nasab kita. Nama-nama ini harus ada kitab yang sejaman atau kitab yang mendekati. Seperti kitab Sajarah Mubarakah itu bukan sejaman, dia sekunder. Tapi itulah ma'amkana yang kita mampu untuk mencari seorang Ahmad bin Isa mempunyai anak 3. Sebelum itu yang lebih tua tidak ada. Itu namanya ma'amkana. Kalaulah kita bisa mencari lagi kitab-kitab yang lebih tua dari As-Sajarah Mubarakah yang menentukan anaknya itu hanya 3, menghasar, itu kita akan mencari lagi, tapi memang tidak ada. Yang ada hanya kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9 Al-Burqatul Musiqah, tanda kutip Al-Jawharus Syafab, kemudian Al-Baha Ad-Durar, atau disebut dengan kitab Al-Masra'ur Rawi. Itu semua Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi itu terbantahkan semua, tidak bisa dijadikan sebagai masadir, tidak bisa dijadikan sebagai maraji. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai maraji? Maraji itu harus ada masadir. Kalau misalnya sebuah maraji tidak berdasarkan masadir, ini maraji ini adalah sekunder, masadir ini adalah primer, yang paling dekat, maka maraji ini diabaikan. Apalagi ketika maraji ini bertentangan dengan masadir, seperti Al-Burqatul Musiqah bertentangan dengan kitab As-Sajarah Mubarakah. Maka itu Al-Burqatul Musiqah, Al-Jawharus Syafab, Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi, Al-Juz'ul Latif, semuanya harus diabaikan. Kenapa? Karena mu'aradah, bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Demikianlah cara bekerja ahli sejarah itu, Mas Rumel ya. Ya, katanya ahli sejarah, tapi kitab sejaman, kitab primer, kitab sekunder diabaikan, hanya surah dan istifadah. Ini sejarah cenayang namanya. Ini sejarah orang-orang yang ngaku historian, ngaku sejarawan, tapi tidak memerlukan sumber. Ini sejarawan cenayang namanya. Kemudian yang kelima, yang keenam, saya catat ya dari apa-apa yang disampaikan oleh Mas Hanif Alatas. Kata Mas Hanif Alatas, kalau kitab sejaman diterapkan, maka nasab Nabi Muhammad rungkat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Nasab Nabi Muhammad itu, Mas Hanif, sampai Adnan, itu diberitakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam hadis. Bahkan di dalam hadisnya itu hadis riwayat Muslim. Dikatakan dalam kitab riwayat Muslim itu, bahwa Nabi Muhammad SAW itu dari Kinanah. Nabi Muhammad itu dari Kinanah. Ini jangan sampai kita gara-gara kita untuk mempertahankan nasab, ini menjadikan Nabi Muhammad nasabnya sebagai bemper. Naudzubillah summa naudzubillah. Nabi Muhammad itu nasabnya melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu, orang-orang Arab itu keturunan Ibrahim. Millat abikum Ibrahim. Agama ayah-ayah kalian. Siapa ayah kalian? Ibrahim. Itu kumnya kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Ini menyatakan bahwa wahyu sendiri mengatakan Nabi Muhammad, orang Arab itu keturunan daripada Ibrahim. Ini sudah nas Al-Quran. Adapun amudun nasab sampai Nabi Ibrahim tidak dibutuhkan lagi. Untuk mengisbat Nabi Muhammad keturunan Ibrahim tidak butuhkan amudun nasab, karena sudah ada Al-Quran yang menyatakan. Kemudian mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Kinanah, itu hadis mengatakan dari riwayat Muslim. Jadi nggak perlu lagi kita membawa-bawa nasab Nabi Muhammad dalam perdebatan nasab Ba'alawi yang memang tidak terverifikasi. Kalau rungkat sendiri aja, jangan bawa-bawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa juga nasab Wali Songo, bawa juga nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nyari-nyari teman. Nggak usah lah. Kita pertahankan saja dalil-dalilnya dari nasab Balawi untuk menyambungkan daripada nasab Balawi itu. Jangan bawa-bawa nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita nanti akan masuk dalam su'ul adab. Naudzubillah. Su'ul adab itu aduh, kepada Rasulullah ini bahaya nih. Kemudian kepada nasab-nasab Wali Songo, kita bisa perdebatkan lagi nasab Wali Songo. Semakin hari ini kita semakin mendapatkan banyak sekali bukti-bukti historis tentang nasab Wali Songo. Semakin digali Wali Songo ini karena memang sosok historis di masa lalu, semakin digali ini semakin bermunculan. Dari Aceh datang, dari Uzbekistan datang, dari Pakistan datang, dari Maroko datang dan sebagainya. Nanti kita tinggal al-jam'u. Jadi jangan bawa-bawa nasab Wali Songo lah di dalam bagaimana mempertahankan nasab Balawi. Kalau Wali Songo kepada Balawi sudah jelas semua keturunan Wali Songo yang mu'tabar dari Naqabah Ansab Auliya Tis'ah itu menolak nasab Balawi nyambung menurunkan Wali Songo. Dari Aceh menolak, dari Uzbek, dari Pakistan, Maroko dan sebagainya. Paling beberapa orang aja yang masih dari turun Wali Songo yang memiliki keyakinan seperti pada zaman-zaman kolonial itu bahwa Wali Songo berasal dari Ubaidillah. Itu hanya beberapa pelintir orang saja. Jadi saya mohon pada Mas Hanif ini jangan bawa-bawa nasab Wali Songo dalam perdebatan nasab Balawi. Pertahankan aja nasab Balawi. Bagaimana nasab Balawi ini bisa pertahankan? Dan sampai detik ini tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena memang datanya nggak ada.